Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV, saat ini kita berada di Desa Kedung Rejo ya, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Untuk vlog kita kali ini, kita akan bersilaturahmi ke rumah Kang Emul ya. Ternyata Kang Emul ini memiliki sebuah kitab ilmu Jawa kuno. Seperti apa kitabnya? Tetap ikuti terus ya perjalanan kami di Indah Channel TV. Berada tepat di rumah Kang Emul, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam ya, untuk melihat seperti apakah kitab yang ditemukan oleh Kang Emul ya. Assalamualaikum Kang. Oh iya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Masuk. Oke. Dari Indah Channel TV ya. Betul. Oke. Mau masuk. Kang, apa benar panjenengan itu menemukan sebuah kitab? Ya benar kan. Saya menemukan sebuah kitab ya, 5 tahun yang lalu lah. Itu kitabnya itu kitab apa Kang? Kalau ditinjau dari segi kitabnya, itu kayak semacam kitab Jawa kuno Kang. Kuno sekali, kitab Jawa kuno. Cuman ditulisnya itu pakai aksara Latin gitu loh, aksara bahasa Indonesia. Tulisan gedrek gitu ya? Iya, tulisan gedrek. Tapi isian dari kitab tersebut menerangkan tentang kaidah-kaidah ilmu Jawa kuno yang berfaedah, terutama untuk saya sendiri, mungkin juga berfaedah untuk masyarakat Kang. Itu pun kalau disebarluaskan gitu loh Kang. Itu boleh diceritakan awal mula akan menemukan sebuah kitab tersebut? Itu dulu Kang, 5 tahun yang dulu itu pernah saya mimpi ya Kang ya. Bermimpi itu awalnya gini mimpinya Kang. Saya itu bukan orangnya ahli tirakat atau ahli wirid gitu Kang ya. Iya. Cuman saya tidur biasalah kayak masyarakat sekitar, pada waktu jam tidur ya tidur gitu loh Kang ya. Pas waktu itu ya, malam itu saya cuma tidur aja gitu. Tiba-tiba saya mimpi kedatangan seseorang, gak kenal saya siapa itu, dari mana, namanya siapa, saya gak kenal. Tiba-tiba dia datang ke rumah, bawa kitabnya ditaruh seperti ini, kayak orang yang pergi ngajar atau mondok gitu kan. Nah, kitabnya itu dibawa gini. Nah, terus kitab itu disodorkan kepada saya. Nih, warisanku tak kayak nopean le, jogon rawatan gitu kan. Nah seketika itu saya terperanjak dari tidur. Aduh, saya berpikir sejenak, siapa orang tadi itu, terus kenapa kok saya dikasih warisan sebuah kitab gitu kan. Saya diberi mandat apa, terus bertanya-tanya terus kan gitu loh kan. Selang beberapa hari datang lagi mimpi itu kan. Orangnya sama, bawa kitab sama, dibungkus kain putih sama persis kayak mimpi yang pertama, disodorkan lagi kepada saya gitu. Orangnya sama kan, orang laki-laki, cuman dia berbahasa Jawa. Dia bilang gini juga mimpi yang kedua kalinya itu, ki warisanku jogon rawatan gitu kan. Itu akan kepada kakek ya? Kakek itu kenal nggak sama kakek itu? Kalau masyarakat sekitar sini nggak ada yang wajah seperti itu. Artinya tidak kenal? Tidak kenal. Dan nggak menyebutkan siapa, mbah siapa gitu. Dari mana? Dari mana enggak. Cuman dia datang nyodorkan, ini warisan saya, jaga dirawat, bilang gitu aja. Itu mimpi yang kedua kali.
Terus mimpi yang ketiga ini datang lagi Kang kepada saya, orang yang sama, pakaiannya sama, pakai peci hitam ya sama, bawa kitabnya ya sama, gitu loh. Cuman yang mimpi 3 kali ini kitabnya tidak disodorkan kepada saya disuruh ngikut di belakangnya, gitu loh. Akhirnya mimpi yang ketiga ini gini Kang, kitabnya dibawa gini, ini warisan saya, jaga, dirawat, monggo ngikut. Ya saya ikuti dari belakang, entah itu di mana. Cuman pas waktu mimpi yang itu, pas Kamis malam Jumat Legi. Jumat manis gitu. Iya. Jumat Legi. Jumat Legi. Kalau Jawanya kan Legi Kang ya. Iya. Jumat Legi. Berjalan orang itu Kang, saya ngikut dari belakang, gitu loh. Saya kayak pernah tahu tempat ini, gitu loh Kang. Di alam nyata pernah tahu lokasi. Pernah tahu lokasi itu, Oke. gitu loh Kang. Setelah itu si anggaplah kakek ya. Iya, kakek. Si kakek itu naruh kitab itu beserta dibungkus kain putih, ditaruh di sebuah pohon. Entah pohon apa itu saya kurang tahu, tapi saya hafal tempatnya. Gitu. Tak deleh kene, nah, bahasa Jawanya. Saya taruh sini, gitu. Dari mimpi tersebut saya menyimpulkan nih, berarti benar bahwasanya kakek ini memberikan warisannya kepada saya yang berupa kitab itu, kitab yang dibungkus kain putih itu. Tapi saya kurang tahu ya, soalnya itu masih dalam mimpi. Setelah malam Jumat, terus Jumat siang setelah sholat Jumatan, saya meluncur ke lokasi, membuktikan dalam mimpi tersebut apa cuma bunga tidur atau memang kenyataan atau fakta, gitu loh Kang. Iya. Penasaran lah. Penasaran. Akhirnya saya ke sana. Bener ada di situ, memang ada di sebuah pohon. Saya ambil kitab itu, saya bawa pulang. Ini kitabnya ada di dalam sana. Oke, boleh diperlihatkan Kang? Boleh Kang, boleh. Oke. Boleh. Saya ambil dulu ya Kang ya. Oke. Ini kitabnya Kang. Ini kitabnya. Ya terbungkus kain ini. Cuman dulu pas waktu saya dapat kainnya agak sebersih ini Kang. Wong dalam mimpinya suruh jaga, suruh rawat. Ya saya jaga, saya rawat, saya cuci bungkusnya, gitu loh Kang. Tapi ada keanehan lain dari pas waktu saya ngambil kitab ini Kang. Apa itu Kang? Di dalam mimpi kan saya cuma dikasih bungkusan putih yang berisi kitab, gitu kan ya, sama kakek-kakek itu, gitu loh Kang. Pas setelah saya buka bungkusan itu Kang, ternyata ada sebuah, bukan sebuah ya, ada 5 buah batunya Kang. Oh, ini berarti memang sudah berbarengan ada di dalam situ Kang? Batu. Berbarengan sama dibungkus kain putih ini, gitu loh. Semacam batu ake gitu Kang ya? Iya, tapi sepengetahuan saya kok ake gini, gitu loh Kang. Oh, modelnya semacam kayak berlian gitu Kang? Iya, batu ini Kang, bukan. Maksudnya itu motifnya iya, motifnya motif berlian gitu. Berlian. Ini batu, bukan plastik, bukan ini. Ya dapatnya gini, udah gitu loh. Ya yang dikasih dalam mimpi itu ya, yang dikasih dalam mimpi itu ya ini, bungkusan ini sama kitab ini, dan di dalamnya kitabnya ada. itu Kang ya, tulisan istilahnya seperti buatan pabrik itu Kang ya? Iya, saya baca berulang-ulang Kang. Memang tulisannya apa ya, Latin gitu loh Kang. Apa Kang yang didapat, yang akan ketahui, yang terkandung di dalam kitab ini
sehingga Kakang itu mengatakan kalau ini adalah kitab Jawa kuno gitu? Ya, gini Apa, Kang. Kang? Saya menyimpulkan ini kitab Jawa kuno. Iya. Walaupun secara mata memandang ini tulisannya sudah bahasa Indonesia, ya Iya. kan? Tapi isi dari kitab ini Kang, banyak perhitungan Jawa kuno mengenai kayak semacam mau bepergian, tidak diperbolehkan hari ini. Kalau hari ini pergi nanti kita kena sial apes gitu ya. apes gitu. Artinya kitab ini betul baru gitu Kang ya. Betul Tapi kandungan di dalam kitab ini merupakan ilmu Jawa kuno. Ilmu Jawa kuno Kang. Bener Oke, Kang. oke. Bener. Ada nggak Kang yang perlu disampaikan ke saudara kita di luar sana yang mungkin bermanfaat dan bisa digunakan bagi mereka yang membutuhkan gitu Kang? Ada nggak Kang? Pernah mempelajari kitab ini Kang? Yang Kakang ketahui apa? Yang saya ketahui untuk orang jualan biasa, nah ini contoh ya Kang ya. Contoh. Oke. Untuk orang jualan, kalau menurut kitab ini Kang ya, itu dihitung dari pasaran Jawa Kang. Pasaran Jawa. Iya, kayak Kliwon, Wage, Manis gitu ya. Terus Paing itu. Kalau di kitab ini yang saya baca ini Kang, kalau Kliwon itu kalau mau jualan harus pakai baju ini supaya laris. Kalau Paing itu harus pakai baju ini supaya laris gitu Kang. Artinya setiap hari atau setiap pasaran itu beda warna. Beda warna Kang. Untuk supaya dagangan kita laris. Iya Kang, bener. Di sini Kang terdapat bulan yang baik atau tidak untuk hajat nikah. Nah Kang, ini ada jangan untuk nikah di sebagian Dzulqa'dah, Jumadil awal, hari Senin Kliwon, besar Jumadil akhir, hari Selasa Legi. Ini daftar jangan untuk akad nikah di sebaginya gitu Kang. Artinya di hari-hari itu tidak baik untuk menikah gitu ya? Iya Kang. Banyak Kang kalau yang dijelaskan, bahkan di dalam kitab ini, di dalam kitab yang saya dapat dikasih dari kakek-kakek itu dalam mimpi itu ya Kang ya. Di sini ini ada perhitungan untuk mencari barang hilang, ada Kang. Ada. Misalkan sepeda motor hilang. Iya, hari apa, terus pasaran Jawanya apa, itu dihitung. Larinya sepeda itu entah dibawa ke sana, entah dibawa ke arah selatan, entah ke utara. Di situ itu, di sini ini ada di kitab ini Kang. Oh, berarti yang dikenal ilmu titen atau ilmu primbon Jawa ya ini gitu kan? Iya Kang, iya. Kitab ini kalau untuk dimanfaatkan bagi warga sekitar atau bagi teman-teman lah, banyak faedahnya Kang. Gitu loh Kang. Oke. Ini misalkan nih ada saudara-saudara kita ya yang di luar sana. Misalkan beliau itu minat ingin mencari hari baik, entah untuk pernikahan, entah untuk menanam padi atau untuk bekerja, dan itu butuh dan ingin bertanya ke Kang Emul misalkan. Benar. Kang Emul siap nggak itu untuk memberikan apa istilahnya yang beliau butuhkan gitu loh, sesuai yang ada di kitab ini gitu Kang? Oh, insya Allah siap, insya Allah. Artinya siap, gini, misalkan kan ini ditonton orang banyak toh. Iya Kang. Terus ada saudara kita yang butuh dengan ini, dengan pengetahuan ini. Misalkan beliau tahu mau mendaftar kerja, mau menanam sesuatu, atau berjualan, dan ingin bertanya ke Kang Emul, datang ke sini, itu boleh nggak? Boleh Kang, boleh. Oke. Artinya nanti bisa saya tulis jelas alamatnya gitu ya? Iya Kang, ya. Biar Boleh. kalau ada kebutuhan mereka itu datang langsung ke sini. Iya Kang, boleh Kang, boleh.
Gini Kang ya, disuruh kakek-kakek itu ya menjaga terus dirawat, ya Kang ya, sambil supaya berguna lah, bermanfaat lah. Kalau ditaruh aja kayak gimana, kayak hiasan gitu. Betul. Iya. Ya, kembali lagi, ada nggak sesuatu yang di kitab ini yang singkat lah, yang bisa kita sampaikan sebagian kecilnya gitu, yang bisa digunakan oleh saudara kita di luar sana gitu kan? Iya kan. Coba saya cari yang simpel-simpel aja ya kan. Di sini saya buka halaman yang menjelaskan tentang perhitungan membuat atau memperbaiki rumah. Contohnya gini Kang, jika kita berkehendak untuk membuat rumah atau memperbaiki rumah, katakanlah ya, saya itu mau membuat rumah, enaknya itu hari apa dan pasaran apa gitu Kang ya. Orang kan bertanya-tanya kan ya. Oh, saya mau ambil hari Minggu Kliwon. Terus kita hitung Minggu itu Neptunya berapa, Kliwon itu Neptunya berapa. Terus kita jumlahkan. Setelah ketemu dari hasil penjumlahan antara Minggu dan Kliwon, barulah kita lihat di pakemannya, di tabelnya. Ini tabelnya Kang. Ini patokannya atau pakemnya? Gitu. Pakemnya Kang, pakem untuk perhitungan membuat rumah. Misalkan Minggu Kliwon itu berapa? 13 ya Kang ya? Iya. 13. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata perhitungan dari Minggu Kliwon itu jatuh ke 13, atau hasil dari penjumlahan itu hasil 13. Kalau dilihat dari tabel ini Kang, menunjukkan bahwasannya pakemnya itu candi Kang, yang kalau artinya rahayu dan selamat. Jadi kita itu mencari hari baik untuk membangun atau merenovasi rumah itu dengan harapan rahayu selamat. Rahayu selamat, bener kan? Dan ini banyak Kang ya, ada 5 gitu ya patokannya. Iya, patokannya ada 5 Kang. Nah, patokannya ada 5. Misalkan jatuh ke kerta, itu artinya mendatangkan kekayaan. Iya Kang ya. Jadi kalau teman-teman itu ingin ya, ketika membangun rumah itu memiliki aura atau daya tarik kekayaan atau mendatangkan kekayaan, kita mengambil hari yang jatuhnya ke kerta gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya Kang. Cara mencarinya ya seperti tadi itu Kang, menjumlahkan hari dan pasaran. Iya Kang. Terus kita hitung gitu loh Kang. Nanti jatuhnya di apa gitu Kang. Oke. Kalau jatuh di kerta itu menandakan mendapatkan kekayaan. Kalau jatuhnya ke rogo, sering menderita. Nomor 2 yasa. Oh, nomor 2 ya Kang ya. Iya. Kalau yasa mendapatkan dapat menjadi kuat. Nah, kalau jatuh ke yang nomor 3 yaitu candi, rahayu selamat. Kalau hitungan antara pasaran umum dan pasaran Jawa dihitung jatuh pada rogo Kang, wah ini Kang sering menderita kehilangan Kang. Kemalingan. Iya Kang. Berarti ilmu leluhur kita itu udah dari dulu memang hitung itu Kang. Sebentar, kita lengkapi ke 5. Iya, kalau hitungan antara Neptu, pasaran umum dan Jawa jatuhnya itu kepada sempoyong Kang, sering jauh berpindah atau tidak tahan lama menempati Kang. Gak kerasan gitu ya, gak betah di rumahnya. Iya, gak betah. Dikit-dikit sering bertengkar, dikit-dikit kena masalah, dikit-dikit kayak semacam gak betah, entah hawanya kurang enak tak gimana gitu loh Kang. Ini sebagian contoh saja Kang ya. Iya, sebagian contoh saja. Dan masih banyak pengetahuan yang ada di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini Kang, yang sudah digunakan oleh leluhur kita. Iya. Oleh karena itu Kang, dalam mimpi saya yang sampai 3 kali saya bermimpi, yang kakek-kakek itu mengatakan jogon krawatan gitu Kang. Ini warisan leluhur kita.
Kalau tidak kita yang jaga, siapa lagi? Ini sangat luar biasa loh Kang. Iya. Kita itu bukan menilai dari fisiknya ya. Kalau kita melihat fisiknya ya cuman buku yang dicetak oleh pabrik kan gitu. Iya bener kan, bener. Tapi kandungan di dalam buku ini merupakan sebuah pengetahuan yang sudah ada sejak dulu kala, yang diterapkan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita. Leluhur kita kan. Betul. Yang Kang, warisan kan. Iya, Warisan leluhur kita. ini sangat luar biasa Kang. Iya. Kang, kita minta antar ke lokasi penemuannya gitu ya, penemuan kitab ini. Oh, boleh Kang, boleh. Monggo, kalau mau menuju ke titik lokasi tempat saya menemukan kitab ini. Kitab Jawa kuno. Kitab Jawa kuno. Ini lokasinya Kang, lokasi di mana saya menemukan kitab Jawa kuno itu Kang. Tepatnya di mana Kang? Tuh di pohon itu. Oke, kita langsung ke lokasi yuk. Oke, monggo Kang. Itu pohon apa itu Kang? Entah ya, kalau orang sini itu bilangnya pohon pele gitu. Oh, serut ya Bang? Iya, Yang sering digunakan buat bonsai. bonsai. Ya, kalau orang sini ngatakan pele. Dan ini memang terkenal Kang ya, terkenal angker atau keramat gitu ya. Iya Kang. Pohon seperti ini ya. Bener Kang, memang sering pohon kayak gini ini sering dihuni-huni makhluk-makhluk mistis gitu loh. Dan pohonnya lumayan besar ya. Ya bukan lumayan, ini Kang besar. Seukuran serut kalau sampai sebesar ini berarti umurnya sudah lama. Berarti umurnya sampai ratusan mungkin ya, ratusan tahun mungkin. Iya Kang. Masa ada serut segede gini? Jarang Kang. Ya, iya. Bila nggak ada, buktinya ada ini di depan kita ini. Ini pohon serut, tempat lokasi saya menemukan kitab Jawa kuno itu Kang. Yang ditunjukkan kakek itu. Yang ditunjukkan kakek yang pakai peci, pakai baju adat Jawa, kayak semacam Solo lah, batik gitu loh. Apa? Sewek, sarung ya. Sarung seperti yang digunakan orang Jawa Tengah gitu ya. Iya. Semacam Sunan Kalijaga seperti itu. Iya, cuman gak pakai itu apa? Belangkon. Gak pakai belangkon. Iya, cuman dia pakai peci. Peci hitam. Peci hitam. Gini bawahnya, ditaruh di sini. Lah, saya tahu tempat ini karena yang sebelah sana itu jalan buat lalu lalang penduduk sekitar. Jadi kalau dilihat dari sana itu kelihatan pohon ini. Ini ikut desa apa ini Kang? Ini desa Watulangsi ini. Jarak dari rumah Akang ke sini berapa kilo tadi Kang? Kurang 2 kilo lah, kurang lebih. Kurang lebih 2 kilo. Iya. Dan lokasinya ada di sini gitu. Di sini lokasinya. Gitu loh. Gimana Kang cerita lengkapnya di waktu kakek itu menaruh kitab atau keberadaan kitabnya itu seperti apa Kang? Kalau di dalam mimpi ini kosong, gak ada tanaman, gak ada ya. Cuman saya kenal tempat ini karena memang situ itu jalan itu jalan. Iya. Yang sebelah sana itu jalan warga setempat lalu lalang untuk ke entah ke pasar atau hajat-hajat lainnya itu. Jadi saya kenal tempat ini melalui jalan itu gitu loh. Tapi ini gak ada tanaman apa singkong, gak ada, bersih. Cuman yang saya lihat pohon ini aja, pohon serut ini gitu loh. Senyampe kakek di jalan itu, dia menuju ke sini, ke tengah sini. Lah ditaruh di sini. Lah ya taruh sini. Lah naruhnya di bawah sini, naruhnya gitu loh. Dengan keadaan tertutup kain ya putih, tertutup gitu. Kain putih, cuman kain putihnya agak putih seperti tadi itu, kotor gitu. Kotor karena pesennya kan dijaga, dirawat gitu kan. Saya jaga, saya rawat, kainnya saya bersihin, saya cuci gitu ya di tempat lokasi ini gitu. Kang,
pernah mendengar nggak cerita tentang pohon ini dari warga sekitar? Atau memang tempat apa, atau terkenal wingit bagaimana gitu loh? Oh, kalau cerita dari masyarakat sekitar, kan di sebelah lokasi ini, di sebelah baratnya kan ada tanah lapang, biasa dibuat warga itu untuk apa ya, untuk jemur jagung, jemur padi gitu loh. Pernah ngeliat ular besar katanya ya di sini nih, di tempat saya berdiri nih. Nah, di sini. Tapi penasaran orang tersebut melihat ular itu karena berbunyi jangkrik. Kruk 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 kruk. Siang-siang tapi bunyinya keras. Berbunyi jangkrik. Awalnya berbunyi jangkrik, dicari gitu loh, terus dicari sampai tempat ke tempat pohon serut ini, dia melihat ular, lari ke sana. Ularnya itu posisinya ada di depan kita ini? Iya, ada di bawah ini, ada di bawah pohon ini. Dan ukurannya besar? Ukurannya besar. Itu kira-kira itu ular nyatakah atau ular gaib, Kang? Kalau masalah nyata dan gaibnya saya kurang tahu, tapi kalau miturut tutur warga, masa ada ular yang berbunyi jangkrik? Gak ada, Kang? Ya iya. Berarti kemungkinan ular gaib gitu ya? Dicari mulai dari sana itu bunyi jangkrik itu. Cari terus di mana kok ada jangkrik siang-siang, kan jangkrik kan malam hari. Gitu, atau mau siang atau mau subuh itu biasanya kan bunyi itu jangkrik. Lah ini siang-siang kok bunyi. Gitu loh. Berarti kalau mengutip cerita Akang tadi, pohon yang ada di depan kita ini kemungkinan ada sosok penunggu ular gaib tadi gitu, Kang ya? Iya, kemungkinan. Dan ularnya besar gitu? Besar. Kembali lagi ke cerita Akang waktu menemukan kitab ya. Di waktu Kakang sampai ke sini dan menemukan kitab itu, sosok kakek itu gimana, Kang? Apa ada pesan lagi atau kalau bagaimana? Dalam mimpi ini kan bersih, gak ada apa-apa. Di dalam mimpi itu bersih, gak ada tanaman-tanaman gini, cuma saya lihatnya lapangan, kayak seperti lapangan itu bersih, cuma ada pohon ini aja gitu loh. Ya taruh aja situ dalam mimpi, ditaruh, memang dari jauh udah kelihatan dibungkus kain putih. Tiba-tiba kakek itu hilang, gak pesen apa-apa, cuma dalam mimpi 3 kali itu cuma pesennya dijaga, dirawat, jogon rawatan, gitu aja. 3 kali itu mimpinya itu. Nyampe ditaruh di sini, kitabnya udah hilang kakek itu, gitu loh. Beliau tidak pernah mengatakan nama dari kitab itu, Kang? Gak ada. Tidak pernah menjelaskan kitab itu isinya apa, namanya apa gitu, gak pernah gitu? Gak pernah. Entah itu kitab apa, namanya apa, karangan siapa, gak. Cuman beliau bilang jogon rawatan, itu aja. Ini warisan dari aku gitu ya? Iki warisanku, jogon rawatan. Ya kalau melihat dari wujud dari kitab itu sendiri itu baru, maksudnya baru itu buatan pabrik gitu ya kan. Cuman anehnya itu Kakang mendapatkan petunjuk mimpi itu untuk mengambil kitab itu. Iya. Dan kitab itu isinya itu ilmu Jawa kuno, Jawa gitu kuno yang sudah ada ribuan mungkin ya, atau ratusan tahun yang lalu, yang sudah digunakan nenek moyang kita di masa itu gitu. Iya, bener Kang. Ya, gini loh Kang. Ya. Kalau memang kitab itu memang orang yang naruh sini, ya kemungkinannya habis Kang, dimakan rayap. Iya ya. Kalau memang itu artinya itu memang orang nyata sengaja naruh gitu ya. Iya. Orang sengaja naruh, pastinya basah, rusak, habis dimakan rayap. Itu ada keanehan juga gitu ya. Iya, dari fakta itu aja sudah gitu loh. Jangan kesana kemari, sudah itu kok bisa gitu loh. Ini kejadian di luar nalar ya. Kalau secara nyata buku yang hanya dibungkus dengan kain, gak mungkin
gak mungkin utuh, gitu. Utuh. Pasti rusak gitu. Pasti rusak. Kena hujan, kena panas, ya. makan rayap. Makan rayap. Iya. Ini memang di luar nalar atau memang itu apa ya, mohon maaf ya, itu hanya perkiraan saya, entah itu benar entah itu tidak. Kemungkinan itu terlindungi oleh apa ya, alam lain mungkin sebelumnya. Ya kemungkinan ya si kakek tadi itu. Iya, itu dari bangsa lain gitu. Artinya itu berada di alam lain, terus karena ingin diturunkan atau ingin dirawat kepada seseorang sehingga diwujudkan gitu loh. Ya bener-bener kan bilangnya kan jogon rawatan gitu kan. Iya. Kemungkinan yang jaga ya itu kemungkinan. Entah itu kalau menyerupai ke alam nyata entah sosok ular ya saya kurang tahu. Selama ini yang pernah dibuktikan dan pernah Akang lakukan yang berhubungan dengan pengetahuan yang ada di kitab itu apa, Kang? Oh, ada, Kang. Namanya itu Abdurrahman kalau gak salah, orang Ropulih sana. Sering sekali dia bertengkar sama istrinya. Rezekinya seret. Kan kata-kata orang kan semua dari Allah gitu kan. Tapi kan gak ada salahnya kita cari syarat. Entah pergi ke orang lebih paham lah, lebih ngerti gitu loh. Mencari perantara. Perantara lah gitu ya. Nah, dia ngobrol sama saya, coba saya pakai kitab saya gitu. Coba saya pakai kitab saya hitung nanti kejelasan hasilnya itu gimana gitu. Akhirnya saya coba pakai kitab itu, Kang. Saya hitung. Setelah itu saya bilang gini, kalau namamu jangan diganti, nama istrimu aja diganti. Nanti kamu rujuk apa ya, kalau orang kayak sekarang itu orang tajadud, menikah lagi. Artinya memperbarui itu ijab kabul lagi gitu. Iya, ijab kabul lagi gitu. Saya suruh itu hari ini jamnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, jam sekian. Namanya yang perempuan harus ini. Terus selamatane jenang sengkolo apa ya, bubur merah putih lah apa itu, iya. Jenang sengkolo itu, yaitu sama bubur pas waktu pasaran apa itu lupa saya suruh buat. Sampai sekarang kata temennya Pak Dul, orang Dampol itu kerja terus gak pulang-pulang katanya. Alhamdulillah rukun ya. Berkat sarana dari menikah atau ijab kabul lagi, terus dengan hari yang tepat gitu ya. Iya, yang saya lihat di kitab itu. Itu salah satu bukti yang sudah dibuktikan gitu. Iya, yang saya buktikan. Pengetahuan yang ada di kitab itu pernah dibuktikan oleh Kang Emul sendiri melalui siapa, temannya Akang. Iya, gitu ya. Gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada orang usaha apa ya, dagang, jual beli, kayak semacam buah-buahan apa gitu loh. Ya, coba hitung kira-kira saya itu kalau jualan itu harus diawali hari apa, pasaran apa gitu. Terus saya lihat, saya ambil yang simpel aja. Pak, gimana kalau jualan pasaran ini pakai baju ini, pasaran ini pakai baju ini gitu. Kalau pas pasaran Wage harusnya pakai baju ini, pasaran Kliwon pakai baju ini gitu saya bilangnya. Ya dicoba, apa salahnya, orangnya gitu. Ya akhirnya dicoba dan berhasil kan. Artinya setiap hari atau setiap pasaran itu menyesuaikan warna. Misalkan gitu hari loh. Minggu warna apa gitu, pakai itu gitu, Kang. Iya, malah saya beri penjelasan lebih. Pak, kalau hari ini pasaran ini jalan untuk mencari rezeki lewat usaha dagang, ini ke sini, Pak, arahnya. Nanti dari jam segini sampai jam segini
rezekinya rada berkurang, bapak pindah ke sini, terus sampai jam segini, sampai sore nanti bapak pindahnya ke sini. Saya anjurkan gitu, tapi bapaknya nggak mau karena terlalu rumit katanya. Padahal saya jelaskan detail itu, terlalu rumit. Cuman dia yang praktekin itu ya pakai bajunya saja. Yang simple-simple. Ya. Simple saja. Cuman hasil gitu loh Kang. Alhamdulillah hasil. Hasil Kang, gitu loh. Jadi setiap hari itu ganti punya kaos untuk jualan itu 5 yang dihususkan untuk jualan. Gitu loh. Kalau hari ini pakai ya seumpama nih, sekarang pakai baju merah, entah kaos merah, ya pakai merah itu udah gitu loh. Untuk menyesuaikan hari. Dan untuk Akang sendiri pernah membuktikan atau menerapkan pengetahuan yang ada di kitab itu enggak? Itulah. Oh, kalau untuk saya ya, saya gak perlu membuktikan itu. Karena apa? Karena yang saya bantu sudah membuktikan, yang sudah terbukti. Saya bantu orang itu sudah terbukti. Saya bantu orang itu sudah terbukti. Lah terus saya kok mau buktiin? Kalau saya mau buktiin ya saya berarti gak percaya yang kepada yang memberi. Bukan masalah percaya nggak percaya ini Kang. Gitulah. Gimana Kang? Masalahnya itu gini. Akang kan katakanlah yang saat ini yang memiliki gitu ya. Ada nggak yang diterapkan? Itu kan pastinya ada pengetahuan-pengetahuan yang terkandung dalam kitab itu. Oh iya Kang, ada Kang. Cuman maaf ribu maaf nih ya. Ini masalah apa ya, kata gimana ya sama nyebutinnya? Privasi gitu. Iya. Bukan karena itu apa ya? Kandungan kitab itu banyak Kang. Yang saya gunakan itu salah pakai. Gitu loh. Dalam Jadi, kata arti apa? Judi Kang. Oh judi. Oke, nggak perlu ya, nggak perlu. Iya. Maksudnya gini, artinya meskipun di kitab itu ada sebenarnya Ada Kang. penjelasan yang berhubungan dengan judi gitu. Tapi ya nggak perlu dipublikasikan gitu. Iya. Oke lah, Jadi sip. saya mau ngatakan itu gimana? Betul. Lah berarti kan gimana ya Kang ya? Saya dikasih amanah, disuruh jaga, disuruh ngerawat. Lah kok yang jaga, yang ngerawat kok malah dibuat yang gak layak pakai gitu loh Kang. Jadi saya mau nyebutin itu gimana gitu loh Kang. Oke, siap. Jadi intinya di dalam kitab yang Akang temukan itu mengandung nilai-nilai luhur ya dari nenek moyang kita. Pengetahuan yang memang sudah ada dari ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Yang itu di masanya itu memang digunakan nenek moyang kita. Dan untuk saat ini seiring waktu ya, di zaman modern ini memang ada yang memakai, ada yang sudah mengabaikan gitu ya. Padahal itu memang sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Artinya itu adalah warisan leluhur kita. Warisan leluhur. Yang kalau boleh itu ya kita ambil yang sisi positifnya. Yang baik-baik kita ambil, yang kurang baik kita tinggalkan gitu ya, jangan dipakai lah gitu loh. Mungkin ada Kang, ada pesan atau kesan dari Akang sendiri terkait kitab ataupun pengetahuan yang Akang ketahui di dalam kitab tersebut, biar saudara-saudara kita itu tahu atau apa gitu Kang? Bagi saudara-saudara kita yang di luar sana, boleh, namanya orang ikhtiar Kang ya, boleh percaya, boleh tidak, tapi hak masing-masing. Tapi alangkah baiknya kita menjaga warisan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu pesan dari saya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.